Selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 IPA. Berjumpa kembali dengan Bu Frida ya, guru kece di pelajaran kimia. Untuk pelajaran hari ini nakku, kita belajar dari bab baru, bab 8, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi buat nih judulnya ya. Jadi simbol dari kelarutan itu nakku, itu adalah S. Sedangkan simbol dari hasil kali kelarutan itu adalah KSP. Jadi berarti ada dua di sini yang mau kita bahas. Maka ibu tulis yang pertama. Yang mau kita bahas yang pertama itu mengenai kelarutan. Itulah yang disimbolkan dengan S. Oke? Pertanyaan, kenapa simbolnya S? Kenapa enggak K? Kan gitu ya. Kalau kan itu kan konstanta, kesetimbangan. Jadi ternyata bahasa Inggris dari kelarutan itu adalah solubility. Nah, dari sinilah maka disimbolkan dengan S. Oke. Berikutnya, apa Bu definisinya? Kelarutan itu katanya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Larutan yang kita gunakan di sini aku adalah larutan jenuh. Yang bagaimana itu jenuh Bu? Nanti kita bahas ya. Jadi larutan jenuh itu ini katanya adalah larutan-larutan yang sukar larut. Jadi kalau sukar larut berarti dia terion sebagian. Nah, berarti karena dia terion sebagian, tidak 100%, maka ionnya dia menggunakan ya, reaksinya menggunakan panah 2. Sehingga nanti pasti ada keseimbangan di sini. Oke, berikutnya kita akan belajar membuat rumus, nakku. Nah, perhatikan di sini ada kalimatnya. Mol zat terlarut katanya ya dalam tiap liter. Nah, sehingga dibuat S itu adalah mol per liter. Oke, kita kasih labnya. Berikutnya, kalau kita pandang-pandang rumus ini, nah, kok seolah-olah sama dengan si M ya Bu, yaitu si molaritas. Kan molaritas juga adalah mol per liter. Ya, Bu buat juga nih love-nya. Bedanya apa? Oke, maka perhatikan. Kalau dia untuk M, ini kan dia M, nah, berarti mudah larut. Nah, kan gampang ya kan? Jadi kalau S, nah berarti S yang sukar larut. Kalau mudah larut berarti ini dapat diencerkan di pelajaran kita kelas 10. Sehingga kan ada rumusnya nih, yaitu M1 V1 sama dengan M2 V2. Oke, tapi kalau dia yang sukar larut, nah ini tidak dapat diencerkan. Bisa mengerti ya perbedaan antara S dan M. Nah berikutnya, kan ada rumusnya nih, M sama dengan gram terlarut per mR kali 1000 per volume larutan. Sama juga, di S juga berlaku nanti di soal nakku. Bahwa gram terlarut, bahwa S adalah gram terlarut per mR kali 1000 per volume larutan, satuan mililiter. Maksudnya kalau nanti ada gram, pakai rumus ini aja. Nah, ya, jadi jangan susah-susah. Oke, ya. Soal lah Bu, biar lebih mengerti. Oke, baik. Untuk S ini, soal di bukumu ambil dari contoh soal
halaman 293 ya. Dikatakan di sana pada suhu tertentu kelarutan AgCl berarti S. AgCl dalam air, kalau air berarti nggak ada pengganggu-pengganggu di sana. Katanya adalah 1,435, tapi dia miligram per liter, ya. Berikutnya dikasih tahu lah MR-nya, ya. Si AgCl ini dikasih tahu MR-nya, biar jangan capek-capek katanya menghitung. Si AgCl ini MR-nya katanya 143,5, ya. Ditanya berapa kelarutan AgCl dalam satuan. Nah, dia tanya S ini dalam satuan mol per liter. Nah, itu dia ya. Karena memang kan satuan S mol per liter. Lah ini kok jadi 1,435 mg. Akan ada gram-gramnya ya, berarti kita pakai rumus yang familiar tuh. Berarti kita buat jawaban. Oke. Kita tulis rumusnya. S sama dengan gram terlarut per mr kali 1000 per volume larutan satuan mililiter. Maka gramnya dia dalam miligram, berarti miligram ke gram itu kali 10 pangkat minus 3. Berarti kita buat 1,435 ya kali 10 pangkat minus 3 sudah gram. Gitu ya. Per mr-nya 143,5 ya kali 1000 per dalam tiap liter, berarti per 1000 juga ya. Oke, dah coret lah, mana yang bisa kau coret. Nah ya, ingat di sini kan ada satuannya mililiter. Oke, berikutnya lihat nih angka yang cantik ini. Nah, akan mirip kan? Berarti kali berapa? Pindahkan 2 langkah ya. Berarti supaya sama dia nih, supaya kita habiskan kali 10 pangkat minus 2. Maka lihat sisanya. 10 minus 2, 10 minus 3. Ketemulah S-nya 10 pangkat minus 5 ya. Sudah menjadi mol karena gram per mr ya. Gram per mr itu mol ya, per liter ya, karena sudah kita ubah tadi ke liter. Ini tinggal liter ya. Oke, ini dia sudah mol per liter seperti yang diminta. Itulah untuk contoh soalmu halaman 293. Mengerti anakku ya tentang kelarutan? Nah, jadi kita beralih ke nomor 2. Di sampingnya aku buat biar langsung nampak dia. Hasil kali kelarutan. Disimbolkan dengan KSP. Ya. Untuk hasil kali kelarutan ya, kenapalah simbolnya KSP? Jadi KSP itu katanya kalau kita panjangkan anakku, ini adalah konstanta solubility produk. Ya, solubility tahu kan? Kelarutan tadi ya. Produk itu di sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti kita hanya pakai yang sebelah kanan. Kenapa? Katanya karena di sini si KSP itu adalah hasil kali kelarutan. Berarti si S tadi ya. Hasil kali si S. Hasil kali kelarutan siapa? S siapa? Nah, berarti ion dari yang sukar larut dipangkatkan dengan koefisien. Sama seperti prinsip kesetimbangan yang kita pelajari dulu ya. Contoh,
biar nampak nanti hasil kalinya itu. Si yang familiar dari contoh soal halaman 293 itu kuambil AgCl. Jadi AgCl itu nakku dia sukar larut, solid. Berarti kan terion sebagian pakai 2 panah, sudah dibuatkan tadi. Maka menjadi Ag+ yang aquos tambah Cl- yang aquos. Nah, perhatikanlah. Kan ion-ionnya yang aquos, ya. Jadi dulunya kan kalau ada keseimbangan kan kita buat nih Kc kan gitu ya. Konsentrasi Ag+ pangkat 1 kali konsentrasi Cl- pangkat 1. Kan harusnya per AgCl, tapi kan solid, nggak bisa ya. Sehingga Kc-nya berubah menjadi Ksp. Karena konstanta solubility si produk saja. Sekali lagi ya, konstanta solubility si produk saja, sebelah kanan saja ya. Jadi kalau di bukumu di halaman 292 kau disuruh sana membuatkan rumus Ksp, contohnya si Ag2, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua katanya ada si Ag2CrO4 solid gitu kan. Ya udah kita ionkan. Berarti menjadi 2 biji Ag+ tambah CrO4 2-. Kan hanya disuruh membuatkan rumus Ksp-nya. Ya udah kita buat Ksp. Ksp si Ag2CrO4 berarti adalah konsentrasi Ag+ pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Nanti kalau di soal dia buatkan dalam bentuk S itu karena memang tidak ada data ya. Kan gak ada data nih solubility, berarti kita misalkan nih S, berarti ini juga S, ini juga S, jadi masukkan dalam Ksp, berarti S kali S kan menjadi S pangkat 2. Kalau nih 1S 2S ya, 1S masukkanlah, berarti 2S pangkat 2 kali S, sehingga Ksp-nya menjadi 4S pangkat 3. Hanya sebagai istilah kalau di soal tidak dikasih tahu yang namanya angka ya atau bilangan dari kelarutannya. Oke, itu hanya membuatkan rumus dari si Ksp-nya. Jadi kalau contoh yang ketiga, banyak kali contohnya Bu ya, karena makin banyak bahas soal makin mengerti. Katanya buat dulu rumus Ksp dari Ca3PO4 2 kali. Makin banyak dia ionnya. Oke, kita ionkan. Apapun ceritanya anakku, di kelarutan dan hasil kali kelarutan harus mampu membuatkan reaksi ionisasi. Berarti 3 biji Ca2+ yang aquos tambah 2 biji PO4 2- yang aquos. Nah, ini juga tambahkan aquosnya, nak. Oke, karena kirinya solid. Dah, berikutnya sudah ada solubility belum Bu? Ya, berarti kita misalkan kelarutannya yang sebiji S, berarti 3 biji 3S, 2 biji ya 2S. Oke, rumus Ksp-nya. Berarti Ksp si Ca3PO4 2 kali adalah konsentrasi Ca 2+ pangkat 3 kali konsentrasi PO4 2-. Ini 3- ya. 3- pangkat 2. Oke, masukkan langkahnya. Berarti yang Ca2+ 3S pangkat 3. Yang PO4 3- 2S pangkat 2. Tuh. Dah? Berapa lah itu? 3 kali 3 9 kali 3 27. S pangkat 3 2 pangkat 2 4S pangkat 27S pangkat 3 ya, 4S pangkat 2. Dah, berapalah 27 kali 4? 108 kan? Maka 108S pangkat 5. Ini dia anakku. Oke, hanya untuk membuatkan rumus Ksp. Jadi kalau Ibu lanjut contoh soalmu halaman 293 ini, yang B ditanya itu adalah Ksp-nya. Ya, ini yang A. Yang B, berapa Ksp dari AgCl? Nah, urusan pertama, ionkan
si AgCl. AgCl yang solid terion sebagian menjadi Ag+ yang aquos tambah Cl- yang aquos. Berikutnya sudah ada S-nya kan? Udah ya. Sudah ada S-nya si AgCl itu. Ya, taruh angkanya di bawah. Sudah ada nih kan 10 pangkat minus 5. Jangan lagi kalau misalkan S, sudah kita cari ya. 10 pangkat minus 5 mol per liter ya. Ya berarti sesuai perbandingan koefisien. Sebiji juga 10 pangkat minus 5. Sebiji juga 10 pangkat minus 5. Baru kau tuliskan rumus KSP. Berarti KSP AgCl adalah konsentrasi Ag+ pangkat 1, konsentrasi Cl- pangkat 1. Berarti 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 5. Ya udah 10 pangkat minus 10. Inilah KSP si AgCl untuk soalmu ya, bagian yang C. Bagian yang B ditanya berapa konsentrasi Ag+ dan konsentrasi Cl-. Tuh, ini dia konsentrasinya. Ini tadi kan satuannya mol per liter, ini juga mol per liter. Ini jawaban bagian yang B. Jadi waktu kita kerjakan bagian yang C, ini yang C ya. Sudah terjawab bagian yang B. Udah. Ini untuk kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, berikutnya di bagian B, dia tanya hubungan nak. Hubungan kedua-duanya ini ya, taruh di sini. Untuk kategori yang ketiga, kita akan menghubungkan di sini hubungan S dengan KSP. Ya, hubungannya itu tidak usah pala ibu buatkan rumus seperti di bukumu halaman 293. Ya, langsung aja ibu buatkan ke soal biar nampak dia aplikasi dari hubungannya. Jadi contoh soal halaman 294 ya, number 2. Nomor 1 tadi kita kerjakan. Oke. Nomor 2. Dah. Pada suhu tertentu nilai KSP si CaOH 2 kali katanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Hitunglah katanya S si CaOH 2 kali dalam air. Oke, kita jawab. Ini nggak sulit-sulit ya, nggak ada yang susah-susah di sini. Penting ikuti peraturan. Peraturan yang pertama, ionkan si senyawamu. Berarti si CaOH 2 kali solid terion sebagian menjadi Ca2+ aquos ditambah 2 biji OH- aquos. Oke, sudah ada S? Belum, Bu. Yang ada malah yang ditanya S-nya. Kalau belum ada S, ya udah berarti kita misalkan sebiji S, 2 biji 2S. Oke, kita buatkan rumus KSP-nya. Berarti KSP CaOH 2 kali adalah konsentrasi Ca2+ pangkat sebiji kali konsentrasi OH negatif pangkat 2. Udah ada KSP-nya, Bu? Udah. 4 kali 10 minus 12. S kali 2S pangkat 2. Berarti 4 kali 10 minus 12 sama lah itu dengan 4S pangkat 3. Coretlah yang bisa kau coret kiri kanan. Coret angka 4-nya. Oke. Berarti ketemulah S-nya. Akar pangkat 3 dari 10 pangkat minus 12. Ya udah. 12 bagi 3 berapa? 4. 10 pangkat minus 4. Ini dia. Jadi sudah bisa kau perhatikan kan hubungan antara S dengan KSP. Oke, demikian untuk pertemuan pertama dari konsep
kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalau sudah bisa mengerjakan soalmu, latihan 8.1 dan latihan 8.2. Oke, good morning anak-anak ibu. Salam sehat. Bye.